Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
bore so much shame to love me. Till the heavens pass away, all your scars will still remain, and forever they will say how much you love me. So I want to say forever my love, forever my heart, forever my life is yours. Forever my love, forever my heart, forever my life is yours. Till the heavens pass away, all your scars will still remain, and forever they will say how much you love me. So I want to say forever my love, forever my heart, forever my life is yours. Forever my love, forever my heart, forever my life is yours. Forever my love, forever my heart, forever my life is yours. Forever my love, forever my heart, forever my life is yours. Forever my love, forever my heart, forever my life is yours. Forever my love, forever my heart, forever my life is yours. Shalom semuanya, bagaimana kabar kita semua? Ya, saat ini saya percaya oleh karena kasih anugerah Tuhan kita tetap diberi kesempatan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya waktu ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat cinta kasih setiamu. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan boleh mengubahkan, memberkati hidup kami. Pakai anak-Mu Tuhan yang hanya alat-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Salam, sekali lagi salam. Ya, hari ini kita akan kembali melihat kitab Ezra. Ya, saya percaya di pasal 1 dan 2 saudara semua, kakak semua sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana mereka kembali ke Yerusalem ya, dan mereka diklaim menyatakan kembali sisilah mereka. Dan di pasal 3 ini kita akan melihat sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena di sini kita akan melihat bagaimana bangsa Israel yang karena kekerasan hatinya ya meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain, sehingga Tuhan harus membawa mereka ke dalam pembuangan karena pemberontakan mereka oleh Nebukadnezar, dibawa mereka semua ke Babel. Tapi di sini kita lihat melalui Raja Kores ya, Raja Persia ya, di sini akhirnya mereka diberi kesempatan kembali ke Yerusalem untuk membangun rumah Allah, bait Allah yang telah dihancurkan, yang membangun kota Yerusalem. Ya, mereka di sini kita lihat diberi kesempatan untuk mengawali sesuatu awal yang baru. Ya, ada beberapa hal yang kita bisa dilihat di pasal 3 ini. Yang pertama kita lihat ya, selalu ada kesempatan atau awal yang baru pada saat kembali pada Tuhan. Selalu ada awal yang baru.
kesempatan yang baru pada saat kembali kepada Tuhan. Ya, saya percaya sama seperti bangsa Israel, ya, di dalam setiap kehidupan kita tidak semuanya kita lancar. Terkadang kita meninggalkan Tuhan, terkadang kita jauh daripadanya, dan kita wondering atau kita bertanya-tanya dalam pikiran kita, apakah masih ada kesempatan untuk kembali? Apakah masih ada kesempatan untuk memulai awal yang baru? Dan hari ini saya ingin katakan, pasal kita belajar kitab Esra yang pertama, sama seperti bangsa Israel, awal yang baru, kesempatan yang baru selalu ada di dalam Tuhan. Selalu ada di dalam Tuhan. Kita lihat di sini, ya, di ayat yang pertama, Esra pasal 3. Ketika tiba bulan yang ketujuh setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Pada akhirnya mereka tiba di Yerusalem, mereka berkumpul di Yerusalem. Mungkin ini hal yang kayak sederhana, tapi bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Kita lihat awalnya mereka ada di pembuangan, ya, dibawa ke Babel oleh Nebukadnezar, dan oleh kasih anugerah Tuhan yang melalui Raja Persia, mereka diizinkan pulang, ya, untuk membangun kembali apa yang telah hancur, mengawali awal yang baru. Ya, dan di sini kita lihat mereka sudah ada di Yerusalem. Ya, sesuatu yang menakjubkan. Kalau kita lihat kembali sedikit di dalam 2 Raja-Raja, ya, di dalam 2 Raja-Raja, di situ jelas dikatakan di ayat khususnya di pasal yang 2 Raja-Raja pasalnya yang di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-36 ayat yang ke-22 sampai 23. Ya, di situ dikatakan bahwa pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Wow. Artinya Tuhan masih kasih kesempatan di sini, ya, untuk mereka mengawali awal yang baru pada umatnya. Ya, dan inilah memang Tuhan Allah kita yang selalu memberi kesempatan yang baru, ya, pada saat kita mau kembali kepadanya. Ya. Jadi jangan pernah berpikir, ya, mungkin apa yang kita lakukan terlalu berat atau terlalu mungkin kita beranggapan bahwa Tuhan sudah tidak memberi aku kesempatan lagi atau segalanya. Ya, jangan. Tapi firman Tuhan sangat jelas, ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang siap memberikan awal yang baru, kesempatan yang baru kepada kita, pada kita mau kembali kepada Tuhan. Ya, pada saat kita bertobat atas kesalahan kita. Ya, tokoh-tokoh Alkitab begitu banyak yang mengalami hal itu. Contoh, Daud rasakan itu. Kita tahu kisah Daud, ya. Dia bukannya pribadi yang sempurna sepanjang hidupnya. Kita tahu apa yang dia lakukan. Di 2 Samuel 12 ayat 13, ya, dikatakan seperti ini. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Pada saat Daud menyesal akan apa yang dia lakukan, sangat parah. Kita tahu kisahnya, ya. Bagaimana dia yang harusnya pergi berperang, dia tinggal di istananya. Lalu dia melihat Batseba dan dia ingin tidur dengan Batseba. Lalu dia tiduri Batseba yang adalah istri dari Uria, ya. Dan kita tahu bagaimana untuk dia mendapatkan Batseba, akhirnya dia menaruh Uria di barisan paling depan dan akhirnya mengizinkan dia mati terbunuh. Dengan kata lain, dialah biang dari kematian dari Uria. Sangat jahat di mata Tuhan. Tetapi pada saat dia berkata, Tuhan, aku menyesal, dan Tuhan memberikan kesempatan kembali kepadanya, kepada Daud. Dan sama dengan hal saudara dan saya, dia memberikan kesempatan kepada kita semua.
ya. Dan yang kedua, kita lihat tokoh Alkitab yang lain yang sangat menakjubkan dan memberkati saya secara pribadi. Kita lihat pribadi Yunus, ya. Yunus diberi mandat atau perintah kepada Tuhan langsung untuk pergi ke Niniwe untuk memberitakan pertobatan kepada mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia lari dari panggilannya, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi sama dia? Dia harus dimakan oleh ikan yang besar dan membawa dia kembali ke Niniwe, ke tempat seharusnya dia berada. Saya akan membacakan sesuatu yang menarik dalam Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian: bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Wow, ya, berfirmanlah Tuhan kedua kalinya, ya. Ke pertama kalinya Yunus lari, Tuhan masih kasih kesempatan kepada Yunus untuk dia kembali melaksanakan apa yang harusnya dia laksanakan, apa yang harusnya dia lakukan, ya. Dan kalau Tuhan kasih kesempatan kepada Yunus, Tuhan kasih kesempatan kepada kita semua untuk kembali kepada Tuhan, mengawali awal yang baru, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel, ya. Jadi awal yang baru, kesempatan itu mungkin dan selalu ada bagi kita di dalam Tuhan. Siapa lagi? Mungkin perjanjian baru, kita lihat Petrus, ya, pribadi Petrus, ya. Saya percaya kita semua kenal sama Petrus, ya. Di sini kita lihat di dalam Kisah Yohanes pasal 21, ya, bagaimana di situ perikopnya mengatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias setelah kebangkitannya, ya. Bagaimana di sana kita lihat murid-muridnya kembali menjadi nelayan, ya. Petrus dia mencari ikan, ya. Lalu Tuhan memberi kesempatan kembali kepadanya untuk memanggil dia ke dalam pelayanan, ya. Memberi kesempatan kepada Petrus. Dan Allah yang sama memberi kesempatan kepada saudara dan saya, ya. Sangat menarik. Karena Allah kita adalah Allah yang selalu memberi kesempatan. Jadi kalau saudara merasa tidak mungkin ada kesempatan, ya, tidak mungkin ada awal yang baru dalam kehidupan saudara, hari ini saya ingin memberi kesempatan, memberitahukan kepada kita semua, saya dan saudara semua yang mendengarkan saat ini, di dalam Tuhan selalu ada kesempatan, selalu ada awal yang baru, ya. Yang kedua, di dalam pasal ini, ya, kita melihat bahwa kesempatan awal yang baru itu harus kembali kepada Tuhan, harus kembali kepada salib Kristus, mezbah persembahan itu sendiri, ya. Kalau kita lihat di ayat kedua, ya, di dalam Esra pasal 3, maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu, dan Jerubabel bin Shealtiel berserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Wow, sangat menarik, ya. Kalau kita perhatikan di sini Yesua dan Zerubabel, ya, dan yang lain tidak mulai membangun, ya, temboknya dulu atau bahkan bait Allahnya dulu. Tapi apa di sini yang dibangun? Dikatakan yang pertama, mezbah Tuhan, ya, mezbah Allah, ya. Itu terdahulu yang mereka bangun. Supaya apa? Supaya mereka bisa mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Wow. Mereka sadar, ya, untuk mereka memulai semua pembangunan ini, ya, untuk dari awal, dari baru, mereka harus mulai dengan Tuhan terlebih dahulu. Mereka harus mulai dengan persembahan kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan ini yang terpenting untuk memulai hal baru, memulai dengan melihat Tuhan, melihat mezbah Tuhan, pengorbanan Tuhan. Dan bagi kita sekarang, ya, saat ini untuk kita memulai hidup yang baru, untuk mengawali kehidupan kita yang baru, kita harus melihat salib Kristus terlebih dahulu, melihat pengorbanan Kristus terlebih dahulu di atas kayu salib, ya. Mungkin saudara bingung, ya, di dalam kehidupan kita bagaimana untuk mulai hidup yang baru, khususnya bagi saudara yang belum kenal Tuhan,
ya, saudara yang sehari-hari hidup di dalam kegelapan atau kebiasaan yang saudara tahu bertentangan dengan yang Tuhan mau, karena memang saudara belum memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi, dan saudara bingung bagaimana ingin memulai kehidupan baru ini, awal yang baru ini, ya, untuk menjadi sesuai apa yang Tuhan mau, ya. Saya ingin katakan kepada saudara, kembali kepada salib Kristus. Sama seperti bangsa Israel waktu mereka tiba di Yerusalem, ya, pada saat mereka tiba di sana, mereka nggak bangun langsung temboknya, mereka nggak bangun langsung bait Allahnya, ya, tapi mereka bangun mezbah Tuhan supaya mereka bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya. Dimulai dari Tuhan, ya, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sama dalam kehidupan kita. Bagi saudara yang belum mengenal Dia secara pribadi, saya ingin katakan, kalau saudara ingin memulai kehidupan baru dalam kehidupan saudara, lepas dari kehidupan lama saudara yang penuh dengan kegelapan, dan saudara ingin dibebaskan dari itu semua, kembali kepada salib Kristus. Lihat pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Dan percayalah bahwa kehidupan yang baru, ya, akan saudara dapatkan di dalam iman, di dalam Kristus Yesus. Percaya akan apa yang Dia lakukan di atas kayu salib bagi saudara dan saya, sehingga kita menjadi ciptaannya yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan seperti ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi barang siapa, ya, dikatakan dengan jelas ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, ya, seperti itu. Dan yang baru sesungguhnya sudah datang. Artinya pada saat saudara melihat pengorbanan Kristus, hidup saudara yang lama itu sudah terbuang, sudah jauh, ya, sudah saudara tinggalkan, dan yang baru sudah datang, yaitu di dalam Kristus, ya. Atau mungkin saudara berkata, oh, beta sudah lahir baru kah? Beta sudah lama di gereja, beta sudah pernah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ya, seperti itu. Tapi beta sudah lama tinggalkan Tuhan, beta kembali ke dalam kedagingan beta. Tetap, kalau saudara adalah orang percaya, tapi sudah lama meninggalkan Tuhan, karena saudara ikut kedagingan saudara, tetap pandang kembali salib Kristus. Lihat pengampunannya. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ya, saudara mungkin merasa, Tuhan mau terima beta lagi, tidak? Terima. Apa yang kita perlu lakukan? Mengaku, repent, dan Dia akan memulihkan, mengampuni. Dan setelah Dia mengampuni kita, Dia akan memulihkan hidup kita menjadi ciptaan yang baru, untuk kita memulai awal yang baru. Wow. Dan ini kabar baik buat saudara dan saya. Bagi saudara yang belum kenal Tuhan secara pribadi, untuk sudah mulai awal yang baru dalam kehidupan saudara, lihat kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bagi saudara mungkin, Kak, beta sudah orang percaya, tapi beta sudah tinggalkan Tuhan begitu lama. Lihat kepada salib Kristus. Dia setia dan adil. Pada saat saudara mengaku, maka Dia akan mengampuni tiap pelanggaran saudara. Yang ketiga, untuk kita mengawali awal yang baru, itu harus fokus ke dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Fokus kepada ketaatan kita kepada firman Tuhan. Setelah kita tahu bahwa awal yang baru kesempatan itu mungkin, dan kita tahu kita dapat itu di dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan pada saat kita terima itu, kita harus tahu bahwa pentingnya untuk kita taat akan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti yang bangsa Israel lakukan. Kalau kita baca, ya, tetap di dalam ayat yang kedua, di sini menarik, ya, dan ayat sampai ayat yang keempat.
Dan ia adalah dikatakan di dalam Esra pasal 3 ayat kedua dan sampai ayat keempat. Maka mulai Yeshua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu dan Zerubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran itu di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya pondok daun sesuai dengan yang ada tertulis. Wow, menarik. Kenapa? Di sini kita lihat bahwa semuanya sesuai dengan yang tertulis. Ya. Mereka tidak lakukan karena hanya mereka mau. Mereka tidak hanya lakukan karena, beta pingin buat ini, beta pingin buat itu. No. Mereka lakukan sesuai dengan yang tertulis. Artinya mereka taat dengan firman Tuhan, dengan cara Tuhan, dan itu yang kita harus lakukan. Karena ketaatan akan firman Tuhan ya sangatlah penting dalam kekristenan. Karena dalam ketaatan firman Tuhan hal luar biasa terjadi. Contoh di ayat kelima kita bisa lihat, dan sejak itu diadakan korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan, sejak hari pertama bulan ke-7 mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Menarik, yang pertama kalau kita lihat, mereka kembali mengadakan korban bakaran. Mereka kembali mempersembahkan persembahan sukarela, ya, ada kesukarelaan untuk memberi, mempersembahkan apa yang mereka bisa beri, ya. Dan di sini di ayat 6 sampai 7 kita lihat mereka mulai mempersiapkan tukang-tukang kerja, bahan-bahan untuk rencana pembangunan bait Allah di ayat ke-7. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu, tukang kayu, sedang kepada Sidon, Tirus makanan, minuman, minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Lebanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, raja negeri Persia. Ya, akhirnya mereka mempersiapkan itu semua. Mereka beri apa yang mereka bisa beri, persiapkan. Kenapa? Ya, karena mereka lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan. Setelah mereka tahu, mereka sudah diberi kesempatan. Dan setelah mereka tahu bahwa kesempatan itu ada di dalam Tuhan, yang mereka mempersembahkan, mereka bangun mezbah terlebih dahulu, ya. Dan mereka tahu, ya, pentingnya melakukan sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan sesuka hati kita, ya, bukan dengan kita berpikir beta mau buat ini, buat itu. Tidak, ikuti firman Tuhan. Karena ketaatan dalam kekristenan sangatlah penting. Bagaimana ketaatan saudara dengan saya akan firman Tuhan? Apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita, apakah kita lakukan? Ya, contoh Tuhan ingatkan kita dalam hubungan kita yang nanti kita akan lihat di poin yang keempat. Atau Tuhan katakan sesuatu melalui firman-Nya, manggil kita melakukan sesuatu, ya, taat tidak kita melakukannya. Atau pada saat Tuhan menegur untuk kita meninggalkan apa yang Dia tidak suka untuk kita lakukan, taat tidak kita melakukannya dengan meninggalkan itu semua. Karena ketaatan, ya, kepada firman Tuhan sangatlah penting. Ya, bagian yang terakhir ayat 8 sampai 13. Di sini kita lihat, ya, poin yang keempat adalah awal yang baru dengan Tuhan, ya, kesempatan yang baru itu dimulai dengan membangun bait Allah. Dimulai dengan membangun bait Allah. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, ya, kalau kita lihat ayat ke-8 sampai ayatnya yang ke-13, ya, di sini dikatakan seperti saya akan bacakan saja. Pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Shealtiel
dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya dan orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Hedad, anak-anak dan saudara-saudari mereka, orang-orang Lewi. Dan seterusnya di sini dikatakan di ayat 10, pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafir, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Dan seterusnya kita lihat bagaimana pada akhirnya bait Allah mulai dibangun. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, ya, secara logika seharusnya pada saat mereka kembali ke Yerusalem, hal yang pertama yang harus mereka bangun itu harusnya temboknya terlebih dahulu. Kenapa? Ya, supaya aman. Sesuatu serangan dari luar bisa terjaga secara logika. Ya, atau kalau kita berpikirnya seperti itu. Tetapi kalau di sini kita lihat yang mereka lakukan adalah membangun bait Allah terlebih dahulu. Ya, bait Allah terlebih dahulu. Ya. Dan kalau kita lihat, ya, kenapa mereka bangun bait Allah terlebih dahulu? Ingat, bagi bangsa Israel, ya, bait Allah, ya, itu adalah suatu tanda hadirat Allah di tengah-tengah umatnya, bangsa Israel, ya, yang menjaga dan menuntun mereka. Mereka tahu, ya, mereka sadar untuk mereka memulai kehidupan yang baru, mereka perlu membangun bait Allah terlebih dahulu untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka punya Allah yang hidup di tengah-tengah mereka, yang sudah melindungi dan menjaga dan menyanggupkan mereka untuk memulai kembali apa yang telah hancur. Wow, menarik, ya. Dan di ayat 10, 11 yang kita tadi sudah baca, ada sukacita luar biasa, ya, ada puji-pujian pada saat mereka membangun bait Allah, ya. Dan juga ada yang menangis karena terharu, karena mereka dulu sempat melihat bait Allah yang megah telah dihancurkan dan mereka ingin bangun kembali, dan itu membuat air mata mereka akhirnya meleleh, terjatuh, ya, karena terharu mereka, ya, bagaimana Tuhan membawa mereka kembali untuk menyaksikan, ya, bait Allah dibangun kembali, ya. Sampai akhirnya dikatakan di situ mereka tidak bisa membedakan karena sorak-sorai yang besar, mana antara sorak-sorai, ya, kegirangan, dan mana tangisan. Karena sesuatu yang luar biasa terjadi pada saat bait Allah dibangun, pada saat fondasi bait Allah itu didirikan, ya. Sesuatu yang luar biasa. Bukankah begitu dengan kita juga, ya? Ya. Untuk kita memulai kehidupan yang baru, harus dimulai dengan membangun kembali, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kesempatan yang pertama tadi saya katakan selalu ada. Awal yang baru itu ada di dalam Tuhan. Dan awal yang baru itu kita peroleh dengan kita melihat pengorbanan Kristus. Dan pentingnya kita ketaatan dalam kebenaran firman Tuhan yang membuat kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jam-jam doa kita, saat teduh kita, pembacaan firman Tuhan secara pribadi, baik di dalam gereja, ya, penting sekali untuk kita kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan, bait Allah Tuhan. Walaupun waktu kita memulai awal, kita teringat apa yang sudah kita lakukan terdahulu, ya, betapa jahatnya yang kita lakukan dahulu, dan Tuhan masih kasih kita kesempatan sehingga kita kembali bisa bersekutu, membangun hubungan pribadi dengan Dia, dan membuat kita menangis terharu. Tapi ada sukacita yang luar biasa karena kita tahu Tuhan memulihkan hidup kita. Tuhan mengizinkan kita memulai kehidupan yang baru dalam kehidupan kita, dan kita membangun kembali, ya, bait Allah Tuhan atau hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, ya, seperti itu. Ya. Kita kembali mendapat kesempatan, ya, yang Ia berikan untuk memulihkan hidup kita, ya. Dan Dia mau kita selalu kembali kepadanya, membangun setiap hubungan kita secara pribadi, ya, jam-jam doa kita, pembacaan firman Tuhan, ya, dan yang lainnya, pemulihan yang lainnya akan menyusul,
Tapi yang pertama, kita bangun dulu relasi kita dengan Tuhan. Mungkin kita sudah hancurkan relasi kita dengan keluarga. Kenapa yang kita lakukan? Dengan teman-teman kita atau dengan pasangan kita, kenapa yang kita lakukan? Pasal kita jauh dari Tuhan. Dan kita berpikir, wah, bagaimana memulihkan dengan hubungan kita dengan mereka. Tapi yang saya ingin katakan, pulihkan dulu hubungan saudara dengan Tuhan. Bangun kembali hubungan saudara, dan nanti Tuhan yang akan pulihkan itu di dalam kasih anugerahnya, menolong saudara, memulihkan hubungan saudara dengan keluarga, teman, ya, pasangan saudara. Tapi yang Tuhan inginkan, saudara tahu dulu bahwa di dalam Tuhan selalu ada kesempatan awal baru. Yang kedua, di dalam Tuhan, Tuhan mau untuk kita memulai hidup baru. Itu harus diawali dengan salib Kristus. Memandang apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Pengorbanannya di atas kayu salib itu untuk membuat saudara dan saya memiliki hubungan. Dan yang dia mau adalah untuk kita taat akan kebenaran firman-Nya. Dan pada akhirnya membuat kita sadar pentingnya memulihkan hubungan secara pribadi dengan dia. Jam-jam doa kita, jangan abaikan Alkitab saudara, pembacaan firman kita. Jangan abaikan pembacaan firman kita, karena ini semua sangatlah penting. Firman Tuhan katakan, iman timbul akan pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah kekuatan bagi kita untuk kita melihat di dalam Tuhan penuh dengan kasih anugerah yang Dia sudah siapkan bagi saudara dan saya. Mungkin saat ini bagi saudara yang mendengar, ya, mungkin ada yang saudara berpikir, oh, beta belum punya hubungan Kak pribadi dengan Tuhan, dan beta ingin memulai hidup yang baru. Lihat pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Atau saudara, oh Kak, beta sudah lahir baru, tapi beta sudah tinggalkan Tuhan begitu lama. Kembali lihat salib Kristus, bahwa saat saudara mengaku dia Tuhan setia dan adil bagi saudara dan saya, dan yang setia mau dalam kehidupan kita, kita kembali taat akan firman-Nya dan menjaga setiap hubungan kita dengan Dia. Jam-jam doa saudara secara pribadi, pembacaan firman saudara secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biar apa yang kami dengar memberkati kami semua. Dalam nama Yesus. Amin.